Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri sendiri terlebih dahulu, yaitu nama Hasrizal, SSINN. Saya adalah dosen di PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Solkania. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Kelas dan Pendidikan, salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di jurusan PGSD Universitas Solkania. Dalam mata kuliah ini kami berharap bahwa sesuai dengan RPS yang telah kami keluarkan, yaitu yang pertama, mahasiswa itu dapat menjelaskan konsep dasar manajemen kelas dan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa dapat merancang manajemen kelas dan pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menemukan model manajemen kelas dan pendidikan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu manajemen kelas dan pendidikan di sekolah. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu manajemen kelas dan pendidikan dalam pembelajaran. Bahwa dalam video berikut ini kami akan menampilkan salah satu dari materi manajemen kelas dan pendidikan, yaitu dasar-dasar manajemen, yang mana di dalamnya ada satu topik, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, berikut ini adalah video yang kami sediakan untuk dilihat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puja dan puji kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu lagi siang ini dalam mata kuliah manajemen dasar, manajemen kelas dan pendidikan. Jadi fokus Bapak pada pertemuan ini adalah untuk membahas tentang fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen. Jadi Bapak menggunakan pelajaran dari gadget ya. Oke. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat atau dasar dari manajemen ya. Masih ingat kan? Masih ingat. Belum ingat nanti diingatin. Oke. Oh ya, lupa tadi salam lagi ya. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke ya. Kita memasuki topik yang baru, yaitu fungsi-fungsi dari manajemen. Apa? Si Putri, fungsi manajemen itu ada yang tahu nggak? Ingat? Kalau Maria, ini ya. Salah satunya ya. Satu nama? Apa? Namanya? Organizing. Ya. Kemudian siapa dia? Pengawasan boleh. Bahasa Inggrisnya siapa lagi yang bisa? Ya. Organizing. Evaluating ya. Evaluating apa? Pelaksanaan gitu ya. Yang kalau baby apa lagi? Nah, kita masuknya langsung ya. Itu yang empat. Yang empat itu adalah pendapat dari George R. Terry. Kalau bunyi bahasa Inggrisnya George
Terry. George R. Terry. Ya. Namun sebelum kita masuk, Bapak mau apa dulu? Mau mengecek daftar kehadiran. Ya. Ini disebut apa? Absen. Absensi. Ya, Pak. Yang di depannya sebenarnya presensi. Ya. Kalau absensi itu artinya apa? Ketidakhadiran, absen ya. Kalau presensi adalah kehadiran. Jadi mana betul ketidakhadiran yang kita cek atau kehadiran? Kehadiran ya. Kita panggil dulu satu-satu ya. Desra Ifrianti. Hadir, Pak. Mana? Oh iya. Kemudian Teti Hati. Sakit ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian lagi Amelia Elina Masni. Hadir, Pak. Dipanggil Amel, Pak. berdua Amelia rekannya. Devi. Hadir, Devi. Pak. Di Bolona ini enggak? Iya, Pak. Abdurrahman. Ya. Kalau yang ini Ariana dia di Rima Maniswada. Rima Maniswada. Fitria Yolanda. Hadir, Pak. Oke. Panggilannya siapa? Fitria. Fitria aja. Ini namanya siapa? Okta. Hadir, Pak. Rani Ramadhani. Hadir, Pak. Jadi ya. Iya, Pak. Bayu Nisa. Hadir, Pak. Oh. Dia Wahyu. Hadir, Pak. Dia Wahyu. Amelia. Melia Lestari. Hadir, Pak. Suci Aulia. Hadir, Pak. Rabal. Hadir, Pak. Rawati Agustin ya. Kanaya, ada yang tahu urutannya? Nggak tahu, Pak. Ini, Pak. Orang tuanya bapak ya, Iya, Pak. ayahnya. Rahmi Fitri Sagita. Hadir, Pak. Rahmi Hadir. Dina Sukuna. Sabira. Hadir, Pak. Kemudian Nadia Hadir, Sufiani. Pak. Rona Sidolai. Hadir, Pak. Reza Gunyawati. Hadir, Pak. Yes. Fitri Fazila Rasya. Izin, Pak. Ini ada saudaranya, Dini Fazila. Fazila ya? Enggak, Pak. Oh, gitu. Restu Arisok. Hadir, Pak. Ratna Ardini. Izin juga, Pak. Jin. Iya, Pak. Rezi Ismayanti. Izin, Pak. Mayang Sari. Hadir, Pak. Rizka Ramadhani. Izin. Said Abdullah. Oke. Kita masuk ke topik kita. Manajemen pendidikan. Jadi menurut George R. Terry bahwa manajemen pendidikan itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan. Apa definisinya? Merencanakan tujuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, itu planning ya. Kemudian organizing, Ya, Pak. Mengatur. organizing mengatur sumber daya dan sumber daya. dan struktur
Organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan. Kalau mendefinisikan ini tetap ada sumber dayanya, ada tujuannya ya. Kemudian yang ketiga, equating, pelaksanaan ya. Kemudian controlling. Ini kan baru sebenarnya pendapat dari George R. Terry ya. Ada pendapat lainnya mengenai fungsi manajemen ini, yaitu menurut Henry Fayol. Dia membagi fungsi manajemen itu menjadi 5. Kita ada juga 4 kan? Ya. 4 itu yang George. Ini bisa orang hapus ini tinggi. Nah, dia ada nampak kan? George R. Terry itu kuat ya. Nah, kalau Henry Fayol dia membaginya dengan yang pertama perencanaan juga, planning. Yang kedua pengorganisasian. Yang ketiga ada satu lagi pengkoordinasian, coordinating. Yang kelima baru pengendalian atau controlling. Nah, jadi yang di file itu ada 5 dia. Kalau yang lebih sederhananya itulah yang kita pelajari, lebih sering dipelajari orang, yaitu waktu ya. Itu yang lebih sederhana. Kemudian menurut Sondang P. Siagian, ada saudaranya di sini. Bukan Siagian, nggak ada ya? Kalau ada mungkin dia dikasih tahu nanti sama bapaknya. Dia membaginya juga 5. Perencanaan, pengorganisasian, penggerak lagi. Jadi penggerak itu fungsinya memberi dorongan untuk bekerja sama, penggerak. Kemudian pengawasan, yaitu memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan sesuai rencananya. Yang kelima penilaian. Penilaian itu proses membandingkan hasilnya dengan pekerjaan. Ya. Kemudian menurut Luther Bullitt, ini tadi Henry Fayol, lima ya. Kemudian Luther Bullitt, kira-kira apa yang ada yang pertama itu? Dia membaginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dibaginya ya. 7 dibaginya fungsi manajemen itu. Kira-kira yang pertama apa? PB apa PB? Perencanaan. Karena di setiap apa tadi tetap ada perencanaan ya. Jadi menurut Bullitt ini perencanaan, pengorganisasian, penempatan lagi. Staffing, penempatan itu staffing. Pengarahan lagi. Pengarahan itu directing ya. Directing namanya. Kemudian pengkoordinasian. Pengkoordinasian itu coordinating. Kemudian pelaporan. Jangan misi-misi ya.
pelaporan, reporting, kemudian penganggaran, budgeting, ya. Budgeting. Itu ya, itu menurut Luther Gulick. Ada lagi Henry Fasol. Nanti Henry Mayor. Ini Henry Fasol. Bukan Fasol Lasido kan? Lasido itu lain tuh. Yang pertama kira-kira apa men? Ketawa aja deh. Ini itu tetap dia membaginya menjadi 5 ya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan koordinasian. Itu kalau dia ya. Kemudian habis itu pendapatnya. Jadi yang sering dipakai adalah pendapat George R. Eddy, yaitu dengan 4 fungsi manajemen yang hafal dan semuanya. Apa yang pertama? Organizing, equating, controlling. Equating itu apa sebenarnya? Boleh pelaksanaan, boleh penggerakan. Penggerakan ya. Penggerakan. Itu yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Ya, manajemen. Kemudian tujuan dari manajemen itu sendiri apa? Anda tahu? Kita kan umpamanya manajemen kelas ya. Berarti proses perencanaan, pengorganisasian terhadap sumber daya manusia ya, sumber daya kelas untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan manajemen ini, fungsi manajemen ini adalah untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, berkualitas. Ada satu lagi, kepuasan. Kalau perusahaan kepuasan pelanggannya, kepuasan pelanggan. So, kemudian tujuan dari manajemen itu tadi ya, efektif. Nah, efektifnya apa? Efektif. Ada tahu ya, efektif itu hubungannya dengan waktu. Jadi kalau sesuatu pekerjaan dibuat secara efektif, artinya waktunya cepat, gitu kan? Sesuai dengan perencanaan. Kalau efisiensi apa? Mengoptimalkan. Ya. Ini apa sebenarnya? Ya. Ini? Ya. Rona apa tadi? Rona Skidaulai. Oh, Rona Skidaulai. Apa tuh? Efisiensi. Hubungannya dengan apa? Dia mengoptimalkan pada tujuan. Jadi efisiensi itu hubungannya dengan biaya. Kalau efektif tadi dengan waktu, kalau efisiensi dengan biaya. Jadi suatu pekerjaan apabila dilakukan secara efisiensi, itu artinya biayanya dia sesuai dengan perencanaan. Kemudian satu lagi kepuasan pelanggan apa? Itu jelas kepuasan pelanggan itu.
Kalau kita punya produk umpamanya kita jual, lalu membuat orang yang membeli atau konsumen merasa puas, gitu ya. Iya Pak. Jadi Bapak dulu pernah bekerja di perusahaan ya, di dealer mobil, namanya PT Spapaja. Jadi logo di apa itu? Apa namanya? Moto ya. Kepuasan Anda, budaya kami. Kepuasan Anda, budaya kami. Jika Anda menemukan kepuasan terhadap produk kami, maka ceritakanlah kepada orang lain. Tapi kalau Anda menemukan kekurangan atau Anda tidak puas, maka datanglah kepada kami. Jangan ceritakan kepada orang lain. Itu maksudnya. Paham kan? Paham. Masa tak paham? Ini dicek ya. Ingat seperti. Kemudian satu lagi tadi apa? Efisiensi, efektif, berkualitas. Ya. Suatu perusahaan atau lembaga tertentu ya, termasuk yayasan, tentu punya produk ya. Produknya itu di samping memuaskan pelanggannya, juga produknya itu harus berkualitas. Berkualitas tinggi dan konsisten. Kualitas itu harus dijaga, ini namanya konsisten. Kalau kualitas, untuk menentukan suatu kualitas itu diperlukan manajemen apa? Manajemen mutu. Ya. Manajemen mutu itu gunanya adalah untuk mempertahankan kualitas suatu produk. Ini benaran nih yang dimaksud dengan Ya Pak. ya. Jadi tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran kita. Belum ya? Ya. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan ya fungsi dari manajemen tersebut. Ada penelitian mengenai manajemen. Bapak waktu S2 dulu, SM itu tesisnya adalah pengaruh fungsi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Jadi yang di apa? Dia nanti akan apa mengenai pengaruh tentang apa itu untuk skripsi ya, untuk skripsi nanti itu ada yang berpengaruh berapa kali itu? 4 ya, pengaruh fungsi manajemen. Jadi fungsi terhadap kinerja dari perusahaan. Jadi kalau kalian mau buat tesis nanti bisa jadi pengaruh fungsi manajemen terhadap SD ini gitu kan. Nah, oke, Bapak mau melaksanakan post test. Ya, post test. Tolong bagikan dulu selembar. Bagikan ya. Sampai
Coba sebutkan dan definisikan fungsi manajemen secara sederhana ya. Yang pasti tadi adalah yang pendapat George Arteri. Coba sebutkan. Coba sebutkan dan definisikan fungsi manajemen secara sederhana. Oke. Kita jawabnya apa? Yang pertama, training. Udah ya? Ya, sudah pukul. Udah, istri udah. Oke, nanti pemirsa dalam kesempatan lain Bapak sampaikan nilainya ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita mengenai fungsi manajemen ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi tentang topik yang lainnya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.